Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para asatid, para alimil ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh mushola al-musaddiq, dan yang tak lupa kami hormati Bapak Haji Sukron, Bapak Wawan, Bapak Anjar, Bapak Muhammad Toha, dan segenap bapak-bapak yang hadir di pagi hari ini, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita dengan berbagai nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk duduk beriktikaf sebagaimana mengistiqomahkan di dalam beramal soleh, beramal kebaikan. Mudah-mudahan semua ini akan menjadi wasilah, menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang muflihun, dan mendapatkan bimbingan dan keselamatan minad dunya ilal akhirah. Amin. Allahumma amin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Di pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang Kitabul Hajj, yaitu penjelasan tentang ibadah haji yang berhubungan dengan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan para saudara-saudara kita di seluruh penjuru dunia akan diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadikan haji yang mabrur. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan ini kita akan mengkaji berkaitan dengan babu fadlihi wa bayani man furida alaih, yaitu tentang keutamaan dan penjelasan orang yang telah mendapatkan kewajiban di dalam menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Di dalam pelaksanaannya adalah mereka harus berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah. Kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-97 dikatakan,
bahwasanya fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminna. Jadi padanya ayatun bayyinat, ada tanda-tanda yang nyata, maqamu Ibrahim, di mana tentang maqam Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim adalah merupakan sosok Nabi yang mendapatkan perintah untuk membangun Ka'bah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta putranya yang bernama Ismail. Maka siapapun yang masuk ke sana, ya, itu akan dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man dakhalahu kana aminah. Dan siapa yang masuk, yang menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, insya Allah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kemudian mendasari dalil yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji rukun Islam yang kelima, sebagaimana dikatakan di dalam ayat selanjutnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan telah menjadikan kewajiban bagi setiap umat muslim untuk menunaikan ibadah haji, tentu bagi mereka yang memiliki kemampuan. Ya, kemampuan ini bukan hanya sekedar badannya sehat, bukan hanya sekedar banyak uang, tapi seluruh aspek itu menjadikan salah satu persyaratan tersebut. Wa man kafara, dan barang siapa yang telah ingkar, barang siapa yang telah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang memiliki harta, punya kesehatan, punya kesempatan, atau bahkan mengabaikan terhadap perintah itu, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, ya, Allah Maha Kaya. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa haji itu begitu penting? Dan kenapa haji juga disebutkan di dalam Al-Quran yang berkaitan bagi mereka orang yang memiliki kemampuan, dan bahkan ini menjadikan salah satu panggilan Allah sampai ketika manusia mengabaikan terhadap kewajiban itu, fa innallaha ghaniyun, Allah sesungguhnya Maha Kaya, tidak butuh dengan harta manusia, tetapi yang dibutuhkan adalah untuk manusia itu sendiri untuk menguji ketakwaan terhadap perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Lah, berkaitan dengan haji Bapak-bapak, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda Nabi, al-umratu ilal umrah, bahwasanya ibadah umrah, ya, orang yang melaksanakan ibadah umrah dari suatu umrah yang satu kepada umrah yang lain, kafaratun lima bainahuma, itu akan menjadi kafarat, akan menjadi penghapus dosa-dosa di antara umrah yang satu ke umrah yang lain. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menunaikan ibadah umrah ke Mekah Al-Mukarramah, melaksanakan tawaf, kemudian melaksanakan sa'i, kemudian bertahalul, dan itu dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syaratnya, itu yang disebut kafarah, sebagai penghapus dosa-dosa. Jadi yang namanya ibadah itu adalah harus ada syarat-syarat dan rukun yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Wal hajjul mabrur, nah, berkaitan dengan haji yang mabrur, orang itu haji ada tiga Pak, ada dua ya, haji mabrur dan haji mardud, ya. Haji mabrur itu adalah
haji yang benar-benar dia akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur itu laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan yang terbaik dari Allah kecuali adalah surga. Ini yang haji mabrur, ya. Ada juga haji mardud, haji yang tertolak. Haji yang tertolak haji yang seperti apa? Ya kalau haji itu kan ada rukun dan ada wajibnya, Pak. Di antara rukun haji itu adalah ihram, ya, berniat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Nah, itu kalau orang yang menunaikan ibadah haji demikian. Sehingga haji itu kan ada tiga jenis haji. Satu ada haji tamatu, ya. Ada haji kiran, ada haji ifrad. Ini memiliki perbedaan di dalam pelaksanaan. Kalau haji tamatu itu adalah orang melaksanakan ibadah umroh baru haji, ya. Karena waktu di dalam pelaksanaan haji ini kan hanya di tanggal 9, 10, 11, 12 dan 13. Lah mulai tanggal 8 itu mereka yang melaksanakan ibadah haji mabit di Mina semalam, kemudian nanti di pagi harinya menuju ke Padang Arafah. Kenapa kuota haji itu di setiap negara dibatasin, Bapak-bapak? Dan persyaratan untuk menunaikan ibadah haji itu harus ada tasrih haji, sebab di sana tempatnya terbatas. Kalau semuanya dibuka ya tidak muat gitu loh. Ya bisa over capacity. Sehingga disinilah yang kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Bukan hanya semangat saja, tapi juga keselamatan yang ada di sana. Jadi orang yang menunaikan ibadah haji tamatu itu adalah orang yang melaksanakan ibadah haji tapi diawali dengan umrah, baru kemudian haji. Ada namanya haji kiron, ya. Haji kiron itu adalah haji yang dilaksanakan secara bersamaan antara ibadah haji dengan ibadah umrah, sehingga niatnya nawaitul hajja wa umrata wa ahramtu bihi malillah. Saya niat ibadah haji dan saya niat ibadah umrah sebab karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang-orang yang menunaikan ibadah haji termasuk rukun itu ya harus berniat ihram dan berpakaian yang tidak berjahit, ya. Jadi semua yang pakaian kita pakai tidak boleh pakaian yang berjahit, Pak. Ya, pakaian ihram itu ya. Sehingga termasuk apa yang kita pakai yaitu dengan sendal. Sehingga termasuk orang yang sedang ihram itu tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh menyisir rambut kecuali sebelum berihram, ya. Silahkan pakai wangi-wangian, dirapikan dulu kumisnya, jenggotnya yang punya jenggot gitu ya. Itu supaya nanti dalam pelaksanaan itu benar-benar tidak melanggar apa yang menjadi salah satu rukun itu. Kemudian ada juga haji ifrad, ya. Haji ifrad ini adalah pelaksanaan haji antara haji dan umroh secara terpisah. Ini adalah haji ifrad. Nah, kemudian yang kedua, ibadah haji itu harus memiliki ketentuan wukuf di Padang Arafah. Kalau haji tidak wukuf di Padang Arafah, hajinya tidak sah. Dan dia harus wukuf di Padang Arafah mulai mulai waktu zuhur sampai waktu datangnya maghrib tiba. Di sana supaya wukuf di Padang Arafah, melaksanakan khutbah serta memperbanyak zikir kepada Allah dan melaksanakan sholat. Nah, kemudian yang ketiga adalah harus melempar jumrah, ya.
Jadi Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta, dan Jumratul Ula. Nah, ini adalah sebagai sebuah simbol di mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pada waktu itu selalu diikuti oleh setan, maka supaya ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan tawaf, ya. Tawaf, Pak. Itu ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada, ya kan? Ada tawaf perpisahan, ada tawaf di saat datang, ada tawaf ifadah, artinya tawaf wajib di situ harus dilaksanakan. Nah, pelaksanaan tawaf ini Bapak-bapak itu diawali dari Hajar Aswad, ya kan? Hajar Aswad itu adalah satu pojok yang di situ ada batunya, ya. Itu Hajar Aswad, dan sebelahnya itu ada Multazam, ada pintu Ka'bah. Maka disitulah kita terhitung untuk melaksanakan tawaf. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu mulai keliling. Jadi merupakan salah satu hal yang harus dilaksanakan sebanyak 7 kali. Kemudian nanti setelah itu diantaranya rukun haji itu melaksanakan sya'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Jadi 7 kali, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi diawali dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Itu kira-kira perjalanannya 450 meter kali 7, ya. Berapa kilo itu? Ada 3 kilo, Pak, ya. Sekitar 3 kilo, Pak, ya. 3 kilo. Ya, kemudian setelah itu tahallul, ya. Memotong rambut, itu menandai selesainya semua aspek ibadah yang dilakukan. Di sini dikatakan wal hajjul mabruru, haji yang mabrur itu laisa lahu jazaun ilal jannah, tidak ada balasan kecuali adalah surga. Haji yang seperti apa? Ya seperti tadi, ya. Segala rukunnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada juga haji yang mardud, ya barangkali pergi ke sana, ya kan, tapi pelaksanaannya bisa jadi ada beberapa yang ditinggalkan. Ini adalah haji-haji yang tentunya jangan sampai tersia-siakan di antara fisik dan harta yang sudah kita keluarkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, alan nisa'i jihadun, apakah seorang wanita itu punya kewajiban untuk melaksanakan jihad, ada panggilan jihad? Jadi pada waktu itu kan memang Islam itu sedang berhadapan dengan berbagai peperangan yang ada. Maka ada satu hadis yang ditanyakan oleh Aisyah tentang bagaimana kedudukan wanita berkaitan dengan jihad. Kemudian ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah seorang wanita itu wajib untuk berjihad gitu? Lalu kemudian qala, Nabi menjawab, na'am, ada kewajiban. Bahwasanya Nabi mengatakan, na'am alaihina jihadun, ya perempuan itu punya kewajiban jihad, tetapi jihadnya seorang wanita la qitala fi, tidak melakukan peperangan seperti laki-laki. Terus seperti apa ya Rasulullah? Bahwa jihadnya seorang perempuan itu adalah al-hajju wal umrah. Hajinya dan umrohnya seorang perempuan itu memiliki nilai jihad seperti jihadnya seorang laki di medan perang. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, wa lafdzuhu wa isnaduhu sahih, dan lafadznya telah diriwayatkan oleh Ahmad dan dengan sanad yang sahih. Ini ibu-ibu, jadi ibu-ibu yang telah menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, maka memiliki nilai pahala seperti orang yang berjihad di fisabilillah. Ini. Wa an Jabirin
bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir Abdullah bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, telah berkata dan bercerita, antan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atan nabiyyu a'rabiyun, telah datang kepada Nabi seorang Arab, ya, penduduk Arab. Lalu orang tadi bertanya kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, beritakanlah tentangku, anil umrati awajibatun hiya. Ya Rasul, beritakan kepadaku tentang umroh, apakah itu wajib? Ya. Kemudian Nabi menjawab, faqala la, umroh itu tidak wajib. Wa anta tamira khairul laka, tetapi ketika engkau umroh itu lebih bagus. Ya. Jadi harta yang digunakan untuk ibadah itu lebih baik dibandingkan tidak kita gunakan untuk ibadah. Maka umrah termasuk salah satu ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, sehingga orang yang umrah khairu, itu lebih baik dibandingkan orang yang tidak melaksanakan ibadah umrah. Kenapa? Karena al-umratu illal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah itu merupakan jalan yang bisa membersihkan dosa-dosa kita. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah. Nah, di dalam ayat tadi dijelaskan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi Anas bertanya tentang berkaitan dengan makna, yaitu sabil. Apa itu yang disebut dengan sabil? Ya. Kemudian Nabi menjawab, azyadu warrahilah. Azyadu, azya itu semacam biaya, Pak. Jadi kalau orang ibadah haji membutuhkan biaya yang sangat besar. Besar nggak kira-kira ibadah haji sekarang? Berapa, Pak, biaya haji? 250. Oh, gede juga ya, Pak, ya. Ada haji dua, Pak, ini. Ada tiga, Pak. Haji reguler, ada haji plus. Haji plus ya, Pak, ya. Bukan plus yang lain. Haji plus, kemudian haji furoda. Ya. Kalau haji reguler itu sekitar 50-an, Pak. 50-an, ini orang Kemenak apal nih, Pak. Tahu berapa, Pak? 50 ya? 52-an ya, 50-an. Kalau tahun-tahun 2014 itu masih 30 sekian. Haji plus itu sekitar tadi, Pak, 300-an ya. Ya, 250 ya. Karena pelunasan itu $16 kalau nggak salah. $16.000 berapa, Pak? $16.000 itu berapa? Hampir 230 juta. Ya, sekitar 2,5, Pak, ya. Itu haji plus. Ada haji furoda. Nah, plus saja ini nunggunya lama ini, Pak. Kira-kira berapa tahun? 5-7 tahun. Kalau haji reguler 30 tahun. 30 tahun, Pak. Tapi yang nggak berangkat juga banyak itu. Terus ada juga haji furoda. Ya, haji yang memang visanya dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Ini hampir lumayan gede ini. Karena langsung berangkat, Pak. Ya, sekitar 400 sampai 500 ya. Itu ya. Maka dikatakan di sini qala azadu ya. Jadi berkaitan dengan sabil itu adalah satu biaya dan kendaraan, karena orang yang melaksanakan ibadah haji itu harus menggunakan kendaraan. Nah, kalau zaman sekarang kan dengan pesawat itu cukup ditempuh 8 jam atau 10 jam, atau kalau lagi pesawat delay itu ya, itu bisa memakan waktu sekian. Tapi zaman dulu waktu belum ada pesawat menggunakan kapal laut, itu bisa 3 bulan, Pak ya. Itu ya ibadah haji. Sehingga yang namanya ibadah haji itu fisik juga perlu, biaya juga perlu, karena di sana membutuhkan fisik yang sangat luar biasa. Ketika berjalan dari Mina, ya kan, dari Mekah ke Mina, wah, itu jaraknya kan cukup panjang juga. Nah, ini makanya perlu ada biaya serta kekuatan fisik yang sangat luar biasa.
Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqiya rukban birauha. Anna Nabiy laqiya rukban birauha. Suatu ketika Nabi berjumpa dengan rombongan dari suku Rauha. Ya. Kemudian faqala, Nabi bertanya, manil qaum? Ini rombongan dari mana nih kira-kira? Kemudian faqalu, orang tersebut ketika ditanya dia menjawab dengan pertanyaan lagi, man anta? Siapa kamu? Siapa Anda? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika si wanita tadi bertemu dengan yang dijumpai di jalan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farfa'at ilaihi imra'atun sabiyan, maka kemudian berkesempatan wanita itu bertanya kepada Nabi sambil menunjukkan anak kecil. Ya Rasulullah, ya ini ada anak kecil. Waqalat, dan dia bertanya kepada Nabi, alihada hajun, apakah anak kecil itu juga termasuk sah hajinya gitu kan? Anak kecil itu berarti anak yang belum balik, karena perempuan tadi itu ketika pergi haji sekalian bawa anaknya, karena di rumah kagak ada yang ngomong. Nah, jadi dibawa sekalian untuk ibadah haji. Apakah haji anak kecil itu termasuk sah ya Rasulullah? Naam, bahwa hajinya adalah sah, walaki ajrun, dan bagimu mendapatkan pahala karena menghajikan anakmu. Nah, ini jadi anak kecil yang ibadah haji itu hukumnya sah, bapak-bapak ya. Ini penjelasan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, laqiya ruban bi Rauha, ketika ada rombongan yang berasal dari Rauha. Di sini ada perempuan yang bertanya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih dari Ibnu Abbas, wa anhu radhiyallahu anhu qala kana al-Fadlu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wadifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'at imra'atun min Has'am. Ada Fadl bin Abbas, ya, dia berdua, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Wadifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika bersama dengan Rasul dan dia membonceng kendaraannya. Faja'at imra'atun min Has'am, lalu datanglah seorang perempuan dari suku As'am. Faja'al al-Fadlu yang zuru ilaiha, maka kemudian menoleh si Fadl, ada seorang perempuan tadi, watang zuru ilaihi, dan perempuan tadi dari suku Khas'am juga melihat kepada Fadl. Waja'ala nabiyyu yasrifu wajhal Fadli ila syiqqil akhar, lalu kemudian Nabi memalingkan wajah Fadl ke tempat yang lain. Nah, kemudian faqalat, perempuan tadi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji. Ya Rasul, sesungguhnya kewajiban bagi seorang hamba Allah di dalam menunaikan haji. At-rokat abi syekhan kabiran la yasbudu ala rahilati, namun aku temui bahwasanya saya sudah memiliki orang tua tapi sudah tua dan tidak mampu untuk naik kendaraan, Pak. Jadi kalau zaman dulu naik kendaraannya adalah kendaraan onta. Kalau sekarang kendaraannya adalah pesawat, naik bis dan sebagainya. Nah, orang tua saya, ya, itu sudah dalam keadaan yang demikian itu, afahujja anhu, apakah ada haji baginya? Kemudian Rasul mengatakan qala na'am, ya. Ya, apalagi dia memiliki harta dan sebagainya, wadzalika fi hajjatil wada, dan pada waktu itu sedang menunaikan ibadah haji wada. Jadi memang bahwasanya wajibnya haji itu adalah bagi orang-orang yang memang memiliki kemampuan walaupun mereka sudah dalam keadaan tua. Kemudian di dalam hadis lain dijelaskan berkaitan dengan orang-orang yang sudah tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji itu seperti apa. Makanya sebagaimana di dalam hadis yang lain, wa anhu radhiyallahu anhu, bahwasanya di dalam hadis yang masih diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, anna imra'atan min Juhainah,
sesungguhnya ada seorang perempuan dari suku Juhainah ja'at ila Nabi, dan dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dan ia bertanya, inna ummi nadarat antahujja walam tahujja hatta matat. Ya Rasul, sesungguhnya aku memiliki seorang ibu, ya, namun ibuku pernah suatu ketika bernazar untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika beliau bernazar walam tahujja hatta matat, sebelum beliau berhaji keburu meninggal dunia. Dia pernah bernazar untuk ibadah haji, tapi sebelum melaksanakan ibadah haji ibu saja keburu meninggal dunia. Lalu bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bilang, afahujju anha, apakah ada haji baginya ya Rasulullah? Qala na'am, hujji anha, berhajilah untuknya. Jadi haji itu boleh dibatalkan. Jadi kalau ada orang tua kita yang sudah mendaftar haji atau pernah bernazar, maka supaya haji itu bisa dibatalkan. Siapa yang membatalkan? Ya anaknya juga boleh, orang lain juga boleh, tapi syaratnya orang yang membatalkan haji harus sudah melaksanakan ibadah haji. Nah, ini adalah berkaitan dengan orang-orang yang tidak bisa berangkat haji untuk dibatalkan. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma sabiyyin hajja summa balagul hinsa fa alaihi ayahujja hajjatan akhra. Jadi termasuk tadi ada seorang anak kecil yang sudah haji dan hajinya sah. Namun ketika kemudian dia sudah dewasa, maka supaya kembali berangkat ke tanah suci. Kenapa? Memang hajinya dia dulu karena belum balik. Maka ketika memang mereka sudah dewasa, ya wajib untuk menunaikan kembali ibadah hajinya. Tapi kalau punya harta, punya kemampuan, kalau tidak punya kemampuan ya nggak perlu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini adalah berkaitan dengan haji yang dilaksanakan bagi anak-anak yang kecil. Bahkan dijelaskan di dalam selanjutnya, wa ayyuma 'abdin hajja summa a'taqa fa 'alaihi ayahujja hajjatan akhra. Begitu juga seorang budak zaman dulu kan masih banyak budak, Pak. Ketika dia dalam kedudukan budak, lalu dia sudah menunaikan ibadah haji, lalu dia merdeka, maka di merdekanya pun wajib untuk berhaji kembali. Nah, ini adalah dua sisi yang berbeda, ya kan? Sisi satu sah secara haji karena menduduki sisi fase berikutnya juga punya kewajiban yang berbeda. Karena budak itu adalah dalam kekuasaan yang punya, tapi ketika sudah merdeka adalah mandiri, sama seperti anak yang belum balik masih di bawah tanggungan orang tua. Ketika mereka sudah balik, maka punya kewajiban untuk menghajikan diri sendiri. Lalu bagaimana bapak-bapak tentang perginya haji seorang wanita tanpa seorang muhrim, tanpa seorang mahram, ya, tanpa orang yang mendampinginya? Wa anhu radhiyallahu anhu, dan daripadanya telah dijelaskan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaqulu, ketika berkhutbah beliau mengatakan la yahluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'ahadu mahramin. Tidak pantas seorang laki-laki yang bersepi-sepian dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi gini, Pak, misalnya ada laki-laki berangkat sendiri, terus ada juga perempuan berangkat sendiri, yuk kita bareng aja dari sana nanti. Itu tidak boleh kalau bukan mahramnya. Jadi tidak diperbolehkan laki-laki yang bukan mahramnya untuk bersama-sama berangkat menunaikan ibadah haji. Wala tusaffirul mar'atu ila ma'adi mahram, dan juga tidak boleh seorang wanita bepergian ila ma'adi mahram kecuali dia juga didampingin mahram. Makanya kalau wanita itu mau pergi jauh itu sebaiknya didampingin oleh suami.
Dan apalagi ketika menunaikan ibadah haji, maka wanita-wanita yang pergi haji tidak didampingin mahram, maka di sana harus ada kelompok besar, Pak. Harus ada yang bertanggung jawab. Sebab apa? Ya karena memang kalau dalam kondisi yang demikian itu sangat rawan. Yang bapak-bapak aja juga banyak yang nyasar, ya kan? Itu ada. Yang nyasar mah bukan hanya orang yang nggak ngerti, orang yang pintar juga banyak yang nyasar. Kondisi di sana itu tidak menjebak orang-orang yang nggak ngerti. Itu ada yang hilang. Nah ini adalah berkaitan dengan masalah ibadah haji. Nah sehingga ketika dikatakan demikian, bahwasanya faqama rajulun, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna imraati kharajat hajatan." Sesungguhnya istriku itu mau keluar untuk haji. Tapi kata laki-laki tadi, "Wa ini tutibtu fi ghazwah." Saya sudah mendaftarkan, saya sudah ada jadwal untuk perang ini ya. Jadi saya sudah ada jadwal untuk perang ya. Wa ini, dan sesungguhnya aku sudah ada jadwal untuk melakukan perang. Wakada ya. Faqala, maka kemudian Nabi menjawab, "Intaliq fahujja ma'a imra'atik." Ya sudah, sekarang pergilah kamu, tinggalkan perang ini, tapi kawalah istrimu. Jadi ketika laki-laki tadi sudah ada jadwal untuk perang bersamaan dengan hajinya istrinya, maka Rasulullah memerintahkan, ya sudah, kamu sekarang tugasnya adalah membersamai istrimu untuk melaksanakan ibadah haji. Dan dulu kan yang namanya ibadah haji dulu kan nggak begitu mahal, Pak. Kalau zaman sekarang istri mau berangkat, kalau kita nggak punya biaya susah juga kan begitu kan. Lah ini adalah berkaitan dengan mahram. Jadi seorang perempuan itu supaya didampingin mahramnya. Wa anhu radhiyallahu anhu, dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sami'a rajulan yaqulu, suatu ketika Nabi mendengarkan ada seorang laki-laki yang mengatakan labbaika an subrumah. Ada laki-laki yang mengatakan labbaika an subrumah. Qala, kemudian Nabi bertanya, man subrumah, siapa itu subrumah? Kemudian qala akhundi, ya Rasulullah, bahwa subrumah itu adalah saudaraku, au qaribun li. Kemudian faqala, Nabi mengatakan, hajjazta an nafsik, hajilah kamu untuk dirimu. Qala, apakah kamu sudah haji? Kemudian laki-laki tadi mengatakan, la, belum. Kemudian Nabi mengatakan, hujja an nafsika summa hujja an suburwah, maka hajilah dulu untuk dirimu, baru kamu menghajikan kepada orang lain. Nah, ini ada orang yang waktu itu pergi haji tapi membadalkan untuk orang lain. Nah kamu sudah haji belum gitu kan? Belum, ya sudah, haji dululah untukmu, baru nanti membadalkan untuk haji bagi orang yang lain. Nah kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan, wa anhu radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berkaitan tentang haji, apakah haji ini yang dilaksanakan oleh manusia itu apakah wajib setiap tahun atau tidak? Nah, ketika Rasulullah ditanya tentang afikulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun kewajiban haji itu ya Rasulullah? Qala, kemudian Nabi mengatakan, lau qultuha lawajabat, kalau seandainya saya katakan wajib, ya berarti menjadi wajib. Sehingga al-hajju marratan famazadda fahuwa tatawwu'un. Jadi haji wajibnya seumur hidup sekali. Famazadda fahuwa tatawwu'un. Seandainya kamu haji lagi, itu bersifat tambahan, sunnah saja ya. Jadi kalau orang pergi haji berulang kali, itu yang berulang kali itu tidak menjadi satu kewajiban, tapi adalah hukumnya sunnah saja. Lah ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu penjelasan berkaitan dengan ibadah haji, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bagi kita semua. Dan insya Allah kita doakan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji,
mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Pak Anjar, mungkin barangkali ada yang mau disampaikan. Baik, alhamdulillah. Ustaz, mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, baik dengan materi atau mungkin di luar materi juga silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz berkenaan dengan kewajiban haji. Kalau kita melihat orang yang berangkat haji ini kan ekonomi kan macam-macam. Ya. Ada yang pemulung bisa naik haji, karena dia nabung 1 hari 10.000 atau berapa. Dan juga ada apa itu orang urut juga bisa naik haji. Nah pertanyaan saya Pak Ustadz, kondisi orang itu kan tidak sama tiap periode, ada siklusnya. Suatu saat orang itu secara ekonomi mampu, dari suatu saat itu mampu pada waktunya dia mampu secara ekonomi, tapi dia nggak melaksanakan haji. Nah kemudian dalam perjalanan berikutnya ternyata ekonominya kolap lah itu. Ya. Ini kan udah itu berarti kan dia udah nggak punya kesadaran. Nah ini apakah orang yang kayak gini ini apakah dia udah terhindar dari kewajiban haji? Karena dia waktu dulu dia mampu tapi nggak melaksanakan, tapi sekarang udah ada kemampuan. Nah pertanyaannya apakah ini sudah termasuk orang-orang yang terhindar dari kewajiban untuk melaksanakan haji? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi mampu ini aspeknya memang banyak Pak ya. Satu, ekonomi mampu ya. Kemudian yang kedua, tidak ada halangan yang lain apapun. Contoh ketika kemarin terjadi COVID-19 misalnya, saat itu kan ada seseorang yang sudah kepingin berangkat haji, namun ternyata ada kendala karena COVID-19, dan hari berikutnya, tahun berikutnya, ternyata di tahun berikutnya harta yang dulu pernah ada dan cukup untuk ibadah haji, di saat tahun berikutnya punya niat untuk haji, ternyata nggak ada, ya berarti nggak punya kewajiban. Atau ketika di saat ini kita mampu nih ya, tapi pada saat daftar dan sebagainya ternyata sudah daftar, kemampuan itu ada, pada saat waktunya sebelum berangkat meninggal dunia. Jadi aspek-aspek itu juga menjadi pertimbangan tersendiri Pak Sukron ya. Artinya yang akan menjadi satu hukum kemudian dia dosa ketika tidak ada kendala apapun, harta itu selalu ada, badan dia itu sehat ya kan, kemudian dia juga tahu bahwa itu sebuah kewajiban, lah ini yang kemudian menjadi status hukumnya, bahwa apa yang telah dia tinggalkan itu menjadi salah satu hal-hal yang berakibat dosa. Itu Pak Sukron ya. Jadi haji ini memang banyak aspeknya Pak ya, termasuk kendaraannya, termasuk biayanya. Kan yang dimaksud mampu juga bukan hanya sekedar bisa untuk berangkat saja Pak. Contoh begini, ada orang yang mau berangkat ibadah haji, dia sebenarnya nggak punya harta cash misalnya. Oh saya punya sawah, ya akhirnya saya dijual tuh. Ada satu-satunya sawah 1000 meter, semuanya dijual. Yang penting bisa ibadah haji. Tapi setelah pulang dari haji dia nggak punya sawah, nggak ada mata pencaharian. Kira-kira mudorot nggak begini? Mudorot kan gitu. Yang pokok dijual untuk yang wajib, ya tapi mencari nafkah, memberikan nafkah wajib tidak? Wajib, ya. Jadi aspek-aspek itu pun harus dipertimbangkan. Jangan sampai sudah pulang haji nggak punya apa-apa. Lah ini kan berarti belum mampu Pak ya. Jadi kemampuan itu bukan hanya sekedar punya duit untuk bisa berangkat ke sana, tapi kelangsungan hidup setelah pulang haji itu kira-kira seperti apa. Lah ini adalah ibadah. Makanya rukun haji itu bisa menjadi wajib ya kan, atau bisa juga menjadi tidak. Bahkan wajibnya cuma seumur hidup sekali, walaupun dia punya kekayaan yang lebih ya tetap berikutnya adalah hukumnya sunnah. Bahkan kalau misalnya dia tidak pergi haji lagi pun, ketika dia banyak duit, pada saat disedekahkan tidak kalah utama dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Saya kira itu Pak Sukron ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya bisa Silakan. di
televisi Ustaznya banyak berita jamaah umroh yang lanjut ke haji tapi dengan visa umroh kemudian bermasalah Ustaz di tanah-tanah Indonesia. Sebenarnya kasus-kasus untuk berjuang sampai ke haji ini kan macam-macam Ustaz ya. Ada yang juga pakai sepeda sebagainya, ada yang haji backpacker begitu. Nah ini bagaimana kalau kita berhadapan dengan masalah-masalah seperti itu hajinya mabrur atau sempurna? Ya, baik. Ya, sebenarnya kan dalam ibadah haji ini sudah ada yang bertanggung jawab ya. Dalam hal ini adalah pemerintah melalui Kementerian Agama. Salah satu haji itu akan menjadi sah. Ini kan banyak Pak, orang yang umroh dia ingin berlanjut untuk melaksanakan ibadah haji karena dianggap yang penting sudah di Mekah. Tapi salah satu syarat, salah satu rukun yang tidak boleh ditinggalkan adalah wukuf di padang Arafah. Sedangkan orang masuk ke padang Arafah harus punya tasrih haji. Ya, kalau nggak bisa, ya nggak bisa masuk. Jangankan orang kita, orang sana pun susah untuk mendapatkan hal tersebut. Sehingga bagaimana hukum orang yang menunaikan ibadah haji dengan demikian? Ya, yang menjadi masalah apakah ketika dia berangkat dengan visa umroh lalu di sana bisa wukuf di padang Arafah atau tidak? Terus pada saat wukuf di padang Arafah dia itu seperti apa kan gitu kan? Yang namanya haji kan semuanya itu hartanya harus halal, caranya harus benar ya kan? Dan itu bukan sembarangan. Dan banyak juga orang yang berangkat haji dengan haji pribadi, tapi dia bisa masuk ke padang Arafah. Tapi salah satu yang bisa masuk ke padang Arafah kan ada tasrih hajinya kan? Ada, kalau kita mau masuk ke Gedong Joshua ada tiketnya kan gitu kan? Nah itu secara haji sah mereka kan, karena rukun itu dilaksanakan. Cuman sekali lagi itu bahkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa itu sama juga gosok katanya kan begitu kan ya, walaupun hajinya adalah sah. Nah ini adalah berkaitan dengan masalah haji. Tapi yang jelas persoalan ibadah apapun yang dilakukan oleh seseorang, mereka punya niat yang mulia kan, tujuan yang mulia. Sehingga ada beberapa peraturan-peraturan demikian. Ini juga untuk keselamatan bersama. Kalau semuanya dilepas gimana kira-kira Pak? Nah, itu kan pasti akan mengalami penumpukan yang sangat luar biasa. Ini kan berkaitan dengan keselamatan. Jadinya mudorot ya kan, untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang bagus, tapi menimbulkan mudorot itu juga tidak pas. Ya, itu gitu saya kira itu Pak ya. Zanda. Ada dua kayaknya itu. Innallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau misalkan kita ingin membadarkan haji itu kan memang syaratnya kita harus sudah haji duluan ya Pak Ustaz ya. Iya. Nah sekarang itu kalau misalkan kita ikut haji itu kan ada berkesempatan untuk beberapa kali untuk melaksanakan umroh. Ada beberapa memang yang waktu itu ada niat-niat tertentu daripada jemaah, misalkan umroh yang beberapa kali itu diniatkan untuk mabung ataupun untuk ini atau itu begitu ya Pak Ustadz ya. Yeah. Apakah itu bisa? Karena kalau haji itu kan diniatkan untuk membadarkan seseorang, tapi haji dulu. Kalau umroh kan kita sudah umroh lagi, diniatkan untuk orang lain begitu. Bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, kalau untuk umroh bisa Pak, karena umroh itu orang yang umroh itu kan cuman tawaf, ya, sa'i, tahallul, ya. Kemudian nanti setelah itu umroh kedua diniatkan buat orang tua kita, untuk saudara kita, bisa. Tapi kalau haji itu kan tahapannya banyak Pak. Satu, dia harus wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah itu kan cuma sekali, tanggal 9 melontar jumroh. Jadi tanggal 10 melontar jumroh Aqobah. Lah kemudian nanti tanggal 11 melontar lagi, ya kan gitu kan.
Lah ini yang kemudian kalau haji kenapa harus dibatalkan kepada orang yang sudah menunaikan ibadah haji? Karena yang namanya haji tidak bisa dilakukan berulang-ulang dalam satu waktu, gitu Bu ya. Tapi kalau untuk umroh bisa, ya kan? Misalnya saya berangkat umroh, belum berangkat umroh, saya yang penting niat umroh dulu dengan saya, ya kan? Nanti baru saya niatkan untuk yang lain, itu bisa. Tapi kalau haji karena momentumnya cuma satu kali, ya, wukuf di Padang Arafah sekali, kemudian melempar jumroh itu kan ya kondisinya sangat luar biasa, kemudian mereka juga harus tawaf dan sebagainya. Lah ini yang kemudian harus dilaksanakan oleh orang yang ibadah haji. Bahkan orang yang ibadah haji ketika dia tidak wukuf di Padang Arafah, tahun depan harus mengulangi kembali. Saya kira itu Bu ya. Boleh kalau umroh bisa. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membatalkan haji, misalnya kan kita mau haji nih, membatalkan haji itu apakah bisa bawa dari beberapa orang untuk membatalkan haji? Dari misalnya dari Ustaz nih gitu, Ustaz sudah melaksanakan haji, dan sekarang dia membatalkan beberapa orang yang mau dibatalkan dari Ustaz ini, bisa nggak seperti itu? Ya kalau kita badal haji ya satu orang hanya untuk satu orang ya. Jadi satu fisik untuk satu orang. Jadi nggak boleh double untuk 10 orang deh kan. Ya. Kalau nitip beli nasi Padang boleh. Ya Pak ya. Ya. Kalau beli nasi Padang bisa ya Pak. Tapi kalau ibadah haji kan untuk individu ya kan. Untungnya banyak nanti Pak kalau begitu Pak. Makanya batal haji nanti di sini pun KBIH itu kan tidak dia yang membatalkan. Nanti ada orang-orang yang di sana, ada mahasiswa, ada penduduk pribumi ya kan. Yang menjadi masalah ini mereka amanahkan atau tidak, itu kan yang menjadi masalah kan. Batal haji kan mahal Pak. Sehingga kenapa batal haji harus bayar ya? Mereka kan harus melompat jumroh ya kan. Mereka juga harus apa? Tawaf, butuh fisik ya kan. Nah, itu. Iya bagi yang sudah haji. Makanya yang sudah haji buka lowongan batal haji boleh. Tapi jangan diborong ya. Ya. Baik, ada lagi? Oh, kalau Ya. tidak ada, ya alhamdulillah kita sudah masuk ke waktu syuruk. Ya. Alhamdulillah kita selesaikan dari kita hari ini. Mohon Ustaz bisa memimpin doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fa'alai karimat astaghfirullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sahdatina sabi rasulillahi ajma'in. Hamdan da'iman hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una ya Allah indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.